Halo semuanya, selamat datang di channel IVA. Tempatnya belajar statistik dan analisis data dengan cara yang mudah dimengerti. Di video kali ini, kita akan belajar cara menggunakan SPSS untuk analisis data, mulai dari yang paling dasar. Jadi, kalau kamu baru pertama kali menggunakan SPSS atau ingin menyegarkan kembali pengetahuanmu, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung saja kita mulai. Jangan ragu-ragu, langsung siapkan data di laptop kamu ya. Oke, kita lanjut. Langkah awal menggunakan SPSS, kita harus punya tabulasi data yang diketik di Excel. Buka aplikasi SPSS, lalu copy semua data yang sudah disiapkan, lalu paste di data view. Ingat, di data view. Setelah selesai diinput, kemudian klik variabel view. Pada kolom label kita ubah jadi sesuai dengan variabel yang ada di Excel. Di sini kita ada 6 variabel di X pertama. Jadi kita tulis X1.1 sampai X1.6 lalu total. Di variabel X kedua ada 4 variabel. Jadi ditulis X2.1 sampai X2.4, setelah itu total. Di X3 kita ada 3 variabel. Jadi kita tulis X3.1 sampai X3.3 dan total. Di Y kita ada 4 variabel. Jadi kita tulis Y1, Y2, Y3 dan Y4. Lalu total. Untuk uji validitas, kita klik menu Analyze, Correlate, Bivariate, lalu akan keluar jendela Bivariate Collection. Blok semua item dan masukkan ke dalam kolom sebelah kanan, centang pada person dan to toilet, kemudian klik OK. Dan keluarlah hasilnya. Seperti ini. Sudah sama ya dengan yang PPT. Kita lanjut ke interpretasi. Uji validitas adalah dasar pengambilan keputusan dalam validasi ini. Apakah nilai R hitung yang dihasilkan oleh SPSS lebih besar dari nilai R tabel dengan tingkat signifikasi 5% atau 0,05, maka dinyatakan valid. Catatan, R tabel dapat dilihat pada tabel R statistik, di mana nilai DF sama dengan N dikurangi 2. Selebihnya, jika kurang mengerti, kalian bisa membacanya sendiri. Oke. Selanjutnya, uji reliabilitas. Klik Analyze. Dan skala reliabilitas teks. Lalu paste semua variabel kecuali total. Oke, kecuali total. Pada kotak kiri ke kotak kanan, kemudian klik OK. Setelah diklik, akan keluar hasil outputnya. Di sini, hasil output ini sudah sama dengan yang di PPT. Jadi, jika kalian merasa hasilnya kurang, maka langkah-langkah yang kalian tulis itu ada yang salah. Jadi, mohon fokus terus ya. Dan kita akan menyimpan file ini dulu. Takutnya hilang. Di sini kita akan menamai di sini kita taruh di mana ya enaknya?
di tugas. Kita namakan output 1 kelompok 2. Sudah? Kita lanjut. Olah data. Di olah data ada 3 macamnya. Yang pertama, uji asumsi klasik, dalam kurung uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikoliniaritas, dan yang kedua, regresi linear berganda, dan yang ketiga, hipotesis, di dalam kurung uji T, uji F, dan uji determinasi. Seumpama kalian kurang mengerti, kalian bisa mempost video ini dulu, lalu kalian membacanya hingga kalian mengerti. Oke? Persiapkan tabulasi data dan buka aplikasi SPSS yang baru. Copy dan pastekan data yang terlebih dahulu diketik pada Excel. Tapi yang di-copy bagian total saja ya. Lalu kita paste di data view. Setelah selesai, kita ke variable view. Di name kita ubah. Ada X1, X2, X3, dan Y. Di label kita ubah sesuai dengan di data yang di Excel. Yang pertama ada konten marketing TikTok, yang kedua live streaming TikTok, yang ketiga word of mouth, yang keempat ada minat beli. Setelah selesai diketik, kalian bisa geser ke measure. Unknown itu diubah ke skala di bagian X saja, Y tidak usah diubah. Lalu untuk uji asumsi klasik dan regresi linear berganda, klik analyze regression linear. Variabel X itu dipindah ke independence, lalu variabel Y pindah ke dependent. Setelah itu klik statistik, deskriptif dicentang, collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson dicentang, lalu continue. Di plots kita model fit itu di statistik, model fit itu dicentang ya guys. Di plots ada spread di X dan spreadsheet di Y. Histogram dan normal probability plot itu dicentang. Lalu continue. Di save itu sudah sesuai, lalu klik OK. Di save itu ada unstandardized itu dicentang ya, lalu continue. Di option ada itu sudah sesuai ya. Entry .05 removal .10 continue ya. Kalau sudah sama langsung continue. Lalu setelah selesai akan muncul output dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Ini sudah sesuai ya dengan yang di PPT.
ini ada tabel. Keluar semuanya ya. Oke, kita lanjut dengan pengujian normalitas. Kolmogorov, Smirnov, yaitu bagian dari macam-macam uji normalitas. Klik analyze, skala, non-parametric text, legalisi dialog, 1 sampel KS. Lalu kita unstandardized ini dipindah ke teks variabel. Lalu oke, keluar. Setelah itu ada namanya uji heterosis. Klik transform, komputer variable ABS res, di numeric expression kita tulis ABS hanya pakai kapital, dalam kurung res itu kapital semuanya, garis bawah 1 kurung tutup. Jika sudah sesuai, kita lalu ganti variabel Y dengan ABS res. Sebelum itu kita analyze regression linear. Lalu ganti variabel Y dengan ABS res. Klik menu save. Lalu unstandardized, jangan dicentang, oke. Lalu continue. Lalu klik OK. Selesai. Sudah. Jadi gimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika kurang, kalian bisa mengulangnya lagi. Bye. Kapan-kapan lagi ya. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika tidak, kalian bisa mengulangi dari depan lagi. Dan kalian bisa langsung mempraktikannya. Oke, ini saya akan memperlihatkan hasil output dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini semuanya seperti ini. Lalu kita akan menyimpannya supaya tidak hilang. Kita ke tugas saja biar berkumpul dengan yang tadi. Kita namakan output pertama kelompok 2. Sudah selesai. Terima kasih. Kapan-kapan lagi.